Yo, geng baru tahu. Siap buat ngebongkar rahasia di balik saus paling ajaib dan paling creamy di dunia? Lo pasti tahu, mayones. Saus wajib di burger, salad, sandwich, atau jadi cocolan french fries. Warnanya putih pucat, rasanya gurih asem nikmat. Kita makan ini, kita suka. Tapi pernah gak sih lo berhenti sejenak dan mikir, tunggu dulu, mayones itu bahannya apa? Bahan utamanya kalau lo bikin homemade, minyak yang gokil banyaknya, plus kuning telur, plus cuka atau lemon yang basically air. Sekarang, coba lo inget pelajaran kimia SMP lo. Minyak sama air bisa nyatu nggak? Enggak, musuhan abadi. Lo kocok gimana pun, mereka bakal misah lagi. Terus, kenapa di mayones mereka bisa damai? Kenapa minyak yang segitu banyak bisa nyatu sama air, cuka atau telur dan jadi saus kental yang creamy dan gak misah? Ini sihir apa? Selamat datang di Baru Tahu. Dan hari ini kita bakal bedah tuntas sejarah gila dan sains ajaib di balik mayones. Oke, spoiler alert. 1. Saus ini literally lahir dari perang. 2. Ada mak comblang rahasia di dalam kuning telur. Kita mulai dari sejarahnya ya. Dari mana nama mayonnaise atau mayonnaise datang? Jawabannya dari medan perang. Ini baru tahu momen pertama lo. Kita rewind ke tahun 1756. Lagi ada perang gede, namanya Perang 7 Tahun, 7 Years War. Prancis versus Inggris. Lokasi Pulau Menorca, Spanyol, di Laut Mediterania. Kota utamanya Mahon, M-A-H-O-N. Tentara Prancis dipimpin bangsawan keren namanya Duc de Richelieu nyerbu dan ngerebut pelabuhan Mahon dari tangan Inggris. Menang besar. Nah, namanya menang perang, si Duc pengen pesta kemenangan. Dia manggil koki pribadinya. Bikin saus pesta, saus krim yang creamy dan rich kayak yang biasa kita bikin di Prancis. Si koki langsung ke dapur. Dia mau bikin saus velouté klasik, saus dasar Prancis pakai roux dan kaldu. Tapi zong, sialan, nggak ada krim, nggak ada butter. Wajar, pulau kecil lagi perang, logistik susah. Si koki panik, Duc udah nunggu. Di dapur darurat itu, dia lihat bahan-bahan lokal Spanyol yang melimpah. Telur, ayam kampung, dan minyak zaitun. Cuma itu. Si koki improvisasi. Dia mikir, di Prancis kita punya Hollandaise, saus mentega dan telur. Gimana kalau gue coba mocok kuning telur mentah sama minyak? Dia ambil kuning telur, dia tetesin minyak dikit-dikit sambil dikocek gila-gilaan. Kocok-kocok, tetes kocok. Dan sihir terjadi. Minyaknya nggak misah. Adonannya malah jadi kental creamy dan warnanya pucat cantik. Dia cicipin. Gila, enak. Saus kecelakaan ini disajiin ke Duc de Richelieu. Si Duc nyicipin, ini saus apaan? Enak banget. Si koki buat menghormatin lokasi kemenangan mereka dengan bangga bilang, ini adalah saus Mahonnaise, saus dari Mahon. Mahonnaise, lama-lama lidah Prancis menyebutnya jadi mayonnaise. Boom, legenda lahir. Tapi apakah cerita itu 100% benar? Disinilah baru tahu momen kedua lo. Sejarawan kuliner ragu sama cerita kecelakaan si koki Prancis. Kenapa? Karena di Mahon, Spanyol, dan di seluruh area Mediterania udah ada saus kayak gitu dari ratusan tahun sebelumnya. Namanya apa? Aioli. Saus bawang putih, minyak zaitun, dan kadang pakai kuning telur yang diulek atau dikocok jadi satu. Orang Spanyol udah bikin mayones bawang putih ini dari zaman bahela. Teori yang lebih masuk akal adalah si koki Prancis itu nyontek. Dia lihat saus lokal, aioli. Dia mikir, ini keren, tapi bawang putih terlalu kampungan buat lidah bangsawan Prancis. Akhirnya dia ngeprancisin resep itu. Dia ngebuang bawang putihnya biar lebih halus atau refined. Dia ganti minyak zaitun yang keras, pakai minyak sayur yang netral. Dan dia ngeklaim itu temuan baru. Mahonnaise. Ini perang klaim kuliner antara Prancis versus Spanyol. Bagian 3, sains sihirnya. Kenapa nggak misah? Ini baru tahu momen ketiga lo. Jawabannya adalah mak comblang super ajaib yang ada di dalam kuning telur. Namanya lecithin.
Lecithin adalah emulsifier nalami. Dia adalah surfaktan, seperti sabun cuci piring versi makanan. Dia punya 2 tangan. Tangan 1, ekor, suka minyak, lipopilik. Tangan 2, kepala, suka air, hidropilik. Pas lo ngocok gila-gilaan, lo menghancurkan minyak jadi triliunan tetesan super duper kecil. Disinilah si mak comblang lecithin beraksi. Dia meluk tiap tetesan minyak pakai tangan 1 yang suka minyak, terus tangan 2-nya yang suka air nongol di luar. Hasilnya, triliunan tetesan minyak jadi terbungkus lapisan lecithin yang bagian luarnya jadi sok-sok suka sama air. Minyaknya jadi tertipu, dia jadi nyaman ngambang di dalam air, cuka atau telur. Dan karena saking banyaknya tetesan minyak yang terjebak ini, adonannya jadi kental. Itulah sihir emulsi. Mayones adalah saus emulsi paling klasik. Kesimpulannya, jadi mayones itu 1. Saus perang yang lahir dari atau dicolong dari kota Mahon di Spanyol. 2. Secara teknis adalah sihir kimia bernama emulsi. Dan 3. Jinnya atau mak comblangnya adalah lecithin di kuning telur. Gimana? Lo baru tahu kan?